Bisa mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu lagi ya di mata kuliah analisa pasar dan perilaku konsumen di PM ke-8 ya. Kita akan membahas mengenai evaluasi alternatif. Jadi evaluasi alternatif ini dalam proses keputusan pembelian dilakukan. Di proses keputusan pembelian ada berapa tahap? Materinya sudah saya share di dalam ini. Proses keputusan pembelian. Yang pertama, kedua, evaluasi. Tiga, jadi evaluasi itu merupakan salah satu dari langkah proses pembelian di urutan ketiga ya. Jadi setelah informasi dikumpulkan, jadi konsumen akan melakukan evaluasi dari berbagai macam pilihan. Ya. Dan di sini konsumen akan evaluasi masing-masing produk dari atributnya, atribut produk apa? Atribut produk. Suatu produk pada produk itu, baik atribut maupun atribut. Jadi dari harga, fitur, angka, merek itu merupakan atribut dari produk. Kalau kalian sebagai konsumen pada saat ini setelah kalian mendapat informasi bisa dari internal maupun eksternal. Internal dari diri kalian sendiri itu dari kemudian ini dari eksternal, ini dari luar, bisa dari sana. Kita lihat partner tadi sudah apa namanya, kita bisa lihat suatu produk atau ulasan TikTok kan skincare dan sebagainya itu hasilnya itu support informasi. Jadi setelah tadi identifikasi kebutuhan dari apa, di sekarang kita informasi dulu sih. Akan buat informasi dulu. Setelah tidak langsung itu sudah melakukan di keseharian yang produk. Sekarang ini kebutuhan apa? Haus atau produk-produk kebutuhan yang lain. Setelah kalian menjadi sesuatu lagi, kita carikan informasi. Jadi setelah informasi kalian pilih ya. Kalau kalian pilih dari merek satu dan yang lain, itu kan dibandingkan kelebihannya, kekurangannya, resikonya, manfaatnya. Dan itu masih sudah sesuai yang paling rendah kalian. Tapi manfaatnya kalian baik betul produk. Ya. Nah sekarang kita bisa bahas dulu sini. Jadi kriteria alternatif ini merupakan dimensi atau atribut. Jadi kalian bisa memilih beberapa atribut di sini untuk kalian bandingkan dari satu produk lain untuk kalian melakukan pilihan. Ya, jadi ini. Jadi kriteria evaluasi merupakan salah satu aktivitas dalam proses pengambilan keputusan. Jadi nomor 3, memegang peranan penting dalam memprediksi perilaku konsumen, pemilihan konsumen. Jadi ini kriteria ini berisi dimensi atau atribut yang digunakan dalam menilai alternatif pilihan. Ya. Jadi atribut itu sesuatu yang bisa dikembangkan dari suatu produk. Ya, dari bisa fiturnya,
manfaatnya itu bisa dibuat. Nah ini merupakan pembeda dari produk yang lain. Ya, ada ciri ikoniknya, ada ciri khusus dari produk itu. Ya. Kemarin tugasnya baru sekali ya? Tugas baru sekali ya? Nanti setelah UTS kita coba ini ya, bikin kelompok ya. Nanti saya 15 menit pertama saya jelaskan, baru kalian presentasi. Atau kalian presentasi dulu, baru saya jelaskan. Biar lebih hidup ya. Jadi tidak satu arah dari satu pembicara saja. Jadi ini kan sudah mau semester berapa ini? 6 ya? Semester 6. Nah, usahakan nanti saya biar kalian terbiasa presentasi. Ini kan kita orang makabar ya. Jadi orang makabar itu kita berbicara, membujuk. Bukan menipu yang membujuk. Membujuk itu bukan dalam konotasi kita. Kita kalau promosi juga membujuk konsumen, membujuk orang kita. Ya. Tapi dengan caranya biasanya ada sesuai dengan kualitas, sesuai dengan kita promosinya baik, ternyata hasilnya tidak baik. Itu nanti hasilnya ke loyalitas konsumen. Jadi kemudian itu tidak. Jadi ini kepada ini bisa kemudian. Ini ada hubungannya dengan setelah kemudian dari evaluasi biar kemudian baru kemudian. Karena nanti proses seperti itu. Jadi misalkan kalau dari pemasaran kita memujuk boleh, tapi tidak menipu. Itu yang kalian harus dengar. Dan ini juga mau skripsi kan? Iya. Semester 7 kan tinggal teori di semester 7 aja sebetulnya. Nah itu sekarang mulai ke perpustakaan. Atau kalian beberapa saya lihat sudah ikut ini ya, Sempro ya, ikut kakak kelas yang Sempro. Nah itu untuk jadi pengalaman kalian juga nanti. Ya. Ya, jadi kriteria evaluasi ini berisi dimensi atau atribut yang digunakan dalam menilai alternatif pilihan. Ya. Kriteria alternatif dapat muncul dari berbagai bentuk, berbagai macam bentuk kriteria ini, bisa dari harganya, manfaatnya, dan sebagainya. Ya. Kriteria evaluasi berhubungan dengan pengambilan keputusan. Jadi pada tahap evaluasi alternatif, proses pemilihan atau konsumen ini membandingkan pilihan yang diidentifikasi sebagai cara potensial untuk mampu memecahkan masalah yang kalian hadapi, masalah yang dihadapi oleh konsumen. Masalahnya sudah diidentifikasi di atas, di nomor 1. Ya. Masalahnya tentang kebutuhannya kebutuhan apa? Ya. Pengertian kebutuhan, keinginan sudah di luar kepala kan? Sudah di luar kepala. Kebutuhan, keinginan sudah di luar kepala pengertiannya. Apa itu kebutuhan? Ini harus sudah di luar kepala. Semester 6 ini. Konsep pemasaran dipelajari benar-benar ya. Jadi kalian keluar sarjana manajemen, konsentrasinya benar-benar pemasaran, benar-benar qualified. Ya. Jadi tidak ada ilmu yang rugi ya. Yang ilmu mubazir itu tidak ada. Pasti ada manfaatnya semua. Apalagi kalian sudah konsentrasi dari semester 3, semester 4, ya kan? Jadi kriterianya alternatif dapat berbagai bentuk, misalnya dari kita membeli mobil misalnya. Biasanya kalau kalian membeli kendaraan atau sepeda motor, bisa mobil, yang kalian perhatikan apa pertama? Harga, ya, manfaatnya, apalagi mereknya, apalagi bisa juga asal dari dari negara mana. Itu menunjukkan biasanya ke kualitas ya. Biasanya kalau konsumen bingung menilai kualitas, biasanya dia merujuk ke negara asal, misalnya Honda aja. Kita ingin membeli sepeda motor, kita untuk kriterianya mungkin agak susah. Motor yang mana yang kita inginkan? Kita merujuknya langsung ke Jepang ya, berarti kualitasnya sudah bagus, pasti seperti itu. Nah kadang konsumen seperti itu, dia untuk menilai kualitasnya agak ribet ya, jadi merujuk aja langsung ke Jepang. Tidak mungkin dia dari motor Cina ya. Dulu pernah motor Cina masuk, ternyata terbukti dari kualitasnya tidak baik ya. Nah dari Jepang ini sudah pengalaman, konsumen sudah memakai motor seperti itu sebagai pengalaman, sebagai informasi internal. Jadi
Jadi dari pengalaman sudah informasi pertama. Jadi dari informasi dan sebagainya itu motor Jepang atau kan kita sudah rata-rata motor Jepang semua ini, PCX dan sebagainya, ya dari Jepang semua. Ya jadi bisa bentuk dalam misalnya kita membeli mobil yang kita pertimbangkan, ya pertama kriterianya tentang keselamatan, motor juga keselamatan, mesinnya baik tidak, ya kenyamanan, ya kenyamanan sasisnya dan sebagainya apa, skoknya enak tidak dan sebagainya. Harga jelas ini, ya harga, merek, negara asal ini. Negara asal kadang konsumen untuk untuk menentukan prioritas kadang bingung, ya. Jadi merujuk aja ke Jepang, misalnya. Honda, Yamaha banyak pilihan. Spek hedonik dan sebagainya ini, atau gengsi juga, ya. Ini juga sebagai bentuk dari alternatif tadi, kriteria alternatif, ya, sebagai kriteria gengsi, kebahagiaan, kesenangan dan sebagainya. Nah ini bentuk-bentuk dari kriteria alternatif yang konsumen gunakan dalam memilih alternatif tadi. Jadi saat konsumen melakukan aktivitas evaluasi alternatif ini, mereka sedang mempertimbangkan atribut yang terdapat pada suatu produk dan menilai atribut mana yang lebih penting untuk bisa digunakan sebagai dasar keputusan memilih tadi, mengatasi masalah yang di nomor 1 tadi, ya. Jadi atribut ini, nah ini sudah di catatan footnote ini. Atribut ini unsur-unsur yang menjadi pengembangan atau pembeda dari produk lain. Ada unsur ikoniknya, ciri-ciri khasnya dari suatu produk kita dibanding produk lain. Kelebihan produk kita apa? Kelebihan dari suatu produk kita apa dibanding produk lain? Manfaatnya dan sebagainya. Jadi ada nilai tambah dari suatu produk tersebut, itu atribut. Ya. Nah ini bisa kalian jadikan bahan skripsi juga sebetulnya untuk atribut ini. Ya. Nah ini kadang juga pengalaman kalau kalian ikut sempro, ya, ada beberapa kakak kelas baru ditanya judul aja bingung, ya. Judulnya misalnya pengaruh harga dan sebagainya, ya, ditanya harga itu apa, bingung. Padahal anak pemasaran sudah terbiasa. Kebutuhan itu apa, kadang bingung. Ya jadi atribut ini unsur yang menjadi pengembangan atau pembeda pada suatu produk sehingga memberikan nilai tambah, manfaat serta menjadi bahan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, atribut ini bisa dalam bentuk fitur, ya. Kalau HP itu paling banyak fitur-fiturnya, jadi merek-merek, ya. Kemudian kualitas ini termasuk juga fitur, termasuk dari atribut. Kemudian harga, kemasan, packing itu termasuk dari atribut. Merek, garansi dan sebagainya, termasuk pelayanan di sini. Kalau pelayanan itu sudah pasti melekat di produk, ya. Jadi kalau kita di promosi 4P itu kan ada produk, nah itu sebenarnya sudah include pelayanan produk itu, ya. Nah di sini Pilokuter menyatakan konsumen mempelajari merek-merek yang tersedia dan ciri-cirinya. Jadi dari informasi ini digunakan untuk mengevaluasi semua alternatif yang ada dalam menentukan keputusan pembelian. Jadi alternatif maksudnya ada beberapa produk yang harus dipilih oleh konsumen tadi dengan keterbatasan sumber daya dan sebagainya, manfaatnya, risiko yang terkecil seperti apa, yang mana yang akan dipilih, ya. Sedangkan Sutisna di sini setidaknya ada 2 kriteria evaluasi alternatif. Yang pertama ada manfaat, yang kedua di sini ada kepuasan. Jadi kriteria untuk evaluasi ini pertama harus ada manfaat, yang kedua adanya kepuasan dari pelanggan. Ya, kepuasan ini dari kualitas maupun dari pelayanan tadi, ya. Sedangkan Loden dan Bita ini lebih menekankan pada konsumen sebagai satu proses pengambilan keputusan yang mensyaratkan individu untuk mengevaluasi. Nah, jadi dia konsumen akan mengevaluasi dulu, memperoleh, menggunakan atau mengatur barang dan jasa. Nah itu pengertian dan dari evaluasi, ya, kriteria evaluasi. Dan yang perlu diperhatikan oleh pengasas antara
Yang pertama sikap dari orang lain. Ya. Tidak ada hubungan maksudnya. Jadi bisa saja saya sudah menentukan program, ternyata sahabat saya bilang ya baik beli produk yang bisa jadi itu bisa. Jadi kan saat konsumen di sini sudah menentukan produk A sebelumnya, dari antara akan membeli tadi sebelum membeli, tapi dia sudah punya informasi. Dari informasi dia sudah menentukan produk A. Dan di sini ada dua hal yang harus perhatikan. Di sini ada sikap orang lain, cara pengenalan konsumen saat menentukan pembelian. Saat dia menentukan pusat pembelian. Bisa berubah di sini. Yang kedua, di sini ada situasi yang tidak diinginkan. Ada situasi tidak diinginkan, tidak diharapkan di sini. Seperti apa? Misalnya si konsumen bekerja, yang tiba-tiba dari perusahaannya terjadi PHK, berarti dia pendapatannya berkurang. Padahal di bulan lalu dia sudah akan membeli mobil, mobilnya harganya 300-an. Nah, tiba-tiba terjadi PHK di perusahaan, maka dia batal jadi mobil bisa. Jadi antara tidak tepat, ini ada dua hal yang kita perhatikan juga sebagai pasar. Ada sikap orang lain yang mempengaruhi konsumen, dan ada situasi yang tidak diharapkan. Ini juga ada sesuai. Di sini ada selain situasi tidak diharapkan juga ada harga ya, dan manfaat produk yang diharapkan. Nah, jadi saat mereka sudah menentukan, misalnya kalau mobil, kalau dia membeli mobil ketika itu kan, pasti dia informasi dari lokasi. Jadi kita memberi pakaian kita bisa mengolah atau kebutuhan sehari-hari kita beli. Kalau di rumah, mobil, kemana, pasti dia pengaruh dari keluarga sangat menentukan. Jauh lagi dia sudah prediksi kemampuan saya seperti ini. Dan di sini misalnya di bulan Maret dia sudah memutuskan untuk membeli mobil, terjadi PHK. Maka kita tidak ada di sini. Atau ada teman yang lain mengatakan ingin membeli mobil kira-kira kita teman sahabatnya mengatakan lebih baik mobil ini saja, merek ini saja, berubah dari ini. Itu situasi yang bisa membolak-balikan urusan pembelian. Atau nanti kita bisa dipilih berbeda lagi. Ini jam kedua tidak ada kuliah ya? Tidak. Tadi yang pertama Budi. Oh kosong. Oh kosong. Sorry. Nah, kemudian kita bahas sedikit mengenai market alternatif. Ya, dalam transfer alternatif pilihan ini adalah kegiatan mutakhir atau memprediksi pidana alternatif setelah pidana awal tidak tercapai. Maksudnya, apabila pidana awal tidak tercapai, dia akan melakukan hasil alternatif yang lain. Nah, di sini ada 4 sudut pandang dalam menganalisis alternatif pilihan itu tersebut. Ada dilihat dari sudut pandang ekonomi, kemudian yang kedua sudut pandang pasif, yang ketiga sudut pandang
diberikan dulu. Kalau pasif ini artinya konsumen pasrah saja dengan program marketing yang dilaksanakan oleh marketing. Jadi dari marketing itu konsumen dari pasrah saja. Jadi tidak memilih tertentu lain, masih memilih saja. Sesuai program-program yang ditawarkan yang dibutuh tadi, maka kita membutuh dengan program tadi. Nah, ini konsumen kalau pasif berarti hanya pasrah saja. Dia tidak memilih yang lain, masih memilih saja sesuai tunjukkan tadi. Pasti bukan minggu ya, pasti bukan minggu, tapi membutuh dengan program-program tadi. Konsumen yang pasif, dia tidak kalau ekonomi pasti faktor kemampuannya, pasti dia harga produk manfaat dia pikirkan dulu. Kalau pasti tidak, dia langsung beli sesuai dengan misalnya dan tidak menawarkan program seperti ini melalui saya langsung beli saja, seperti yang tidak saja, itu pasti. Berarti ini rasional. Ini rasional. Nah, kalau kognitif intinya antara sudut pandang ekonomi dan sudut pandang masih kalau kognitif di sini. Dia mempertimbangkan faktor ekonomi dan juga dipengaruhi oleh program marketing tadi. Melakukan taksir tentang alternatif yang ada. Saya dibagi. Kita antara sudut pandang ekonomi dan sudut pandang masih. Dia menilai manfaat dari produk tersebut disesuaikan harga dengan manfaatnya disesuaikan dan sebagainya, dicari informasi dan sebagainya. Ya. Tapi dia juga dipengaruhi oleh program-program marketing tadi. Jadi antara sini, kalau kognitif antara satu dan dua. Sedangkan kalau emosional di sini dia dipengaruhi oleh perasaan. Jadi misalnya kalian macet misalnya, macet kan ada warna-warna ini wisata itu. Nah saat kalian masuk di situ ada biasanya ada bagaimana kondisinya sampah dan sebagainya. Silakan ada. Merchandise ya. Nah itu mungkin kalian mengingat atau mengenal suatu peristiwa beberapa tahun lalu dengan seseorang misalnya. Lalu kalian membeli produk itu mengingatkan kalian tentang seseorang atau peristiwa yang masa lalu misalnya. Kalian langsung beli saja. Ya. Itu termasuk dalam sudut pandang emosional. Jadi kalau pasar saya jadi langsung beli. Tanpa dipikir juga. Bedanya dengan pasif atau kira-kira. Emosional irasional tidak? Irasional kalau yang sudut pandang emosional tadi termasuk irasional tidak? Tidak. Ya karena dia mempertimbangkan perasaannya tadi. Dia menyenangkan perasaannya. Kalau masih dia langsung membeli saja. Kalau mempertimbangkan hal-hal lain. Tapi kalau emosional mempertimbangkan perasaannya, menguasai perasaannya, mengenai sesuatu kesalahan masa lalu dia beli saja saja. Tapi kalau masih karena mempertimbangkan itu langsung beli saja dia. Ya, dari bagus itu bagus langsung bisa dibuka mempertimbangkan. Nah itu bisa kalian sebagai marketer bisa promosinya atau memprogram pemasarannya beda-beda. Jadi nanti kalau bisa ke wahana dan sebagainya, merchandise itu biasanya punya sesuatu dengan itu promosinya seperti apa dan sebagainya. Nah ini bisa jadi strategi pemasaran dari masing-masing suatu produk. Ya. Jadi dengan suasana yang di suatu tempat ada yang konsumen. Ya. Tapi sini dulu dari masalah yang ditanya. Ini sebetulnya terlalu di KM belakang dengan antara jadi. Nanti seharusnya di KM itu kalau KS dan itu bisa informasi. Kemudian di KM 1 saya minta waktu untuk jam 1 kuliah. Jadi ini nanti untuk KM belakang. Untuk materi tesnya di sampai KM 7 yang saya beri di LinkedIn. Untuk jadwal sudah keluar ya?
Janur sudah keluar. Ini ada 14 mahasiswa ya? Berarti jadi 5 pertemuan untuk pertemuan 14-15 sama lalu. Jadi pertemuan 9 sampai 13 kali presentasi untuk materinya nanti saya berikan. Ya. Jadi 3 kelompok 3 orang, ada yang 2 orang. Ya. Itu hanya PPT saja atau? Ya, saya presentasi nanti teman-teman tadi yang bertanya, kalau umumnya kalian tidak bisa jawab, saya tenangin. Ya. Iya.